Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan agar kita dapat menjalani aktivitas kita dan proses pembelajaran kita hari ini dengan baik dan semangat. Baik, sebelum memasuki pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan diingat selalu bagi kehidupan kita sehari-hari. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Amin. Semoga apa yang didoakan dan diharapkan dapat terkabul sebagaimana mestinya. Nah, sebelum memasuki pada pembelajaran hari ini, apakah ada yang tahu lokasi bersejarah atau tempat bersejarah apa yang ada di Indonesia bekas peninggalan bangsa-bangsa Eropa? Salah satunya bangsa Barat atau Belanda atau Jepang. Apakah ada yang tahu? Ya, benar sekali, yaitu salah satunya Kota Jakarta, Kota Tua Jakarta, dan Lawang Sewu. Benar sekali semuanya, bagus. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari kedatangan bangsa Barat di Indonesia, yaitu pada teks narasi sejarah. Nah, kalian dapat melihat materi hari ini pada buku tematik kalian, yaitu buku kelas 5 pada tema 7. Peristiwa dalam kehidupan. Nah, pada tema 7 tersebut terdapat pada subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Pembelajaran 1. Baik, apakah ada yang tahu kenapa sih kita harus mempelajari tentang ini? Kenapa kita harus mempelajari tentang teks narasi sejarah? Ada yang tahu? Baik, kenapa kita harus mempelajari tentang teks narasi sejarah? Nah, agar kita dapat membaca nih, agar kita dapat tahu teks tentang peristiwa-peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Barat di Indonesia. Nah, dan juga kita dapat mengetahui nih, apa sih latar belakang bangsa-bangsa Barat tersebut datang ke Indonesia. Nah, sebelum kita memasuki materi yang akan Ibu jelaskan nanti, sebelum kita memasuki materi yang akan Ibu jelaskan nanti, ayo membaca. Nah, untuk kalian semua dapat melihat teks pada buku kalian atau dapat melihat pada layar yang ada di samping kanan Ibu. Ayo membaca. Di sini Ibu akan membacakan teks yang ada pada buku kalian dan layar yang ada di samping. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad 15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. A. Adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. B. Adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan,
bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. C. Adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Lalu yang D, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya seperti berikut. Yang pertama, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra yang luas. Lalu yang kedua, ditemukannya mesin untuk persenjataan. Nah, senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Nah, apa itu teks narasi sejarah? Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan apa itu teks narasi sejarah. Apakah ada yang tahu? Teks narasi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu teks narasi. Nah, teks narasi adalah karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian dan disusun secara kronologi sesuai dengan urutan waktunya dari awal, tengah, hingga akhir. Nah, dalam teks tersebut, peristiwa yang ditulis bisa benar-benar terjadi atau hanya hayalan saja. Apa sih tujuan dari teks narasi? Teks narasi bertujuan untuk menghibur pembacanya. Pembacanya yaitu kita semua sebagai pembaca. Nah, contoh teks narasi adalah cerpen, novel, dan cerita inspiratif lainnya. Nah, di sini teks narasi dibagi menjadi dua, teks narasi fiksi dan teks narasi non-fiksi. Namun pada hari ini kita akan mempelajari teks narasi sejarah. Nah, untuk teks narasi sejarah ada pengertian lainnya. Silakan Ibu untuk membacakan. Baik, teks narasi sejarah adalah teks yang berisi peristiwa sejarah namun disampaikan dengan narasi. Biasanya, teks narasi sejarah berisi tentang fakta akan kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Nah, seperti tadi pada teks tersebut, bangsa Barat atau bangsa Portugis itu datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempahan, obat-obatan, perkembangan teknologi, dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut memuat pada materi fakta akan kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal, atau latar belakang sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Baik, selanjutnya bagaimana sih kita memahami dan mengetahui bahwa teks tersebut merupakan teks narasi sejarah? Nah, untuk mengetahui seluruh informasi peristiwa sejarah, kita dapat mencermati dan menggali isi teks dengan berbagai macam cara. Antara lain, yang pertama, menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan isi teks. Lalu yang kedua, kita dapat mengelompokkan informasi-informasi penting dari teks menggunakan kalimat tanya, menggunakan kata tanya 5W plus 1H. Nah, apa sih 5W plus 1H itu? Baik, semuanya silakan disimak baik-baik ya. 5W plus 1H. Yang pertama ada apa atau what. Nah,
Pada kata apa digunakan dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu yang berupa perbuatan atau keadaan. Nah, berarti untuk pada kata tanya apa, kita dapat menanyakan sesuatu perbuatan atau keadaan pada peristiwa tersebut. Lalu yang kedua, ada di mana. Pada kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat berlangsung peristiwa dalam teks. Maka di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Lalu yang ketiga, kapan atau when. Kapan digunakan juga untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam teks. Pada kata tanya kapan, kita dapat menggunakannya jika ingin bertanya, menanyakan tentang waktu. Selanjutnya, ada yang keempat. Keempat yaitu kata tanya siapa. Nah, kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi di dalam teks. Nah, jadi kata tanya siapa kita dapat menanyakan tentang tokoh atau pelaku. Yang kelima, ada mengapa atau why. Pada kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya peristiwa dalam teks. Nah, mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab atau sebuah alasan mengapa peristiwa tersebut atau peristiwa dalam teks tersebut terjadi. Lalu yang terakhir ada how. Bagaimana. Pada kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa dalam teks. Apakah sudah memahami semua? 5W plus 1H ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Baik, semoga dapat dipahami dengan baik. Nah, untuk dapat mengetahui apakah itu berupa teks narasi sejarah, kita dapat menggali informasi-informasi penting dengan membaca dan mengidentifikasi teks tersebut menggunakan 5W plus 1H. Baik, selanjutnya ayo berlatih. Nah, untuk kita dapat mengetahui nih, kita dapat lebih memahami dan mengetahui bagaimana teks narasi sejarah tersebut dan apa saja informasi-informasi penting yang ada di dalam teks narasi tersebut. Ayo berlatih. Perhatikan baik-baik ya. Nah, berdasarkan bacaan di atas, berdasarkan bacaan tadi yang telah Ibu bacakan, isilah kolom-kolom berikut sesuai dengan pertanyaannya. Pada teks kedatangan bangsa Barat, siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Yang pertama. Lalu yang kedua, dengan pertanyaan, apa faktor yang melatar belakangi bangsa Barat melakukan penjajahan di Indonesia? Yang ketiga, kapan bangsa Barat mulai melakukan penjajahan samudra? Yang keempat, di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Selanjutnya yang kelima, mengapa bangsa Barat melakukan penjajahan di samudra? Dan yang terakhir, bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Baik, dapat dipahami semuanya? Baik, untuk menjawab materi ini, kalian dapat melihat pada teks yang telah Ibu bacakan tadi kan, yaitu pada teks kedatangan bangsa-bangsa Barat. Nah, jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan kepada Ibu. Nah, untuk jawaban pada materi ini, silahkan kirimkan jawabannya ke WA pribadi Ibu. Dan akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya di kelas.
Nah, apa sih kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Baik, dengan membaca teks narasi sejarah, kita dapat mengetahui nih peristiwa-peristiwa apa saja yang ada di Indonesia sebelum masa kemerdekaan Indonesia atau pada masa penjajahan yang ada di Indonesia. Nah, untuk menggali informasi tersebut, kita dapat menggunakan kata tanya 5W plus 1H, yaitu apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Baik semuanya, sudah sampai di sini materi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.